Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin yang simpel-simpel aja. Ini tuh bikinnya super simpel banget ya ternyata, tapi rasanya enak banget, empuk, dan ini udah pasti disukai anak-anak. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama kita aktifkan dulu raginya. Di sini aku udah siapkan 140 ml air hangat, tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk rata. Baru setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 8 sampai 10 menit. Langkah selanjutnya siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan untuk bahan biangnya. Nah, kalau berbuih seperti ini itu tandanya raginya masih aktif ya. Tapi kalau nggak berbuih jangan kita masukkan raginya karena udah dipastikan nanti kuenya bakalan bantat dan gagal. Kemudian di sini aku tambahkan juga dengan 1 butir kuning telur. Untuk putihnya kita gunakan untuk bahan baluran ya. Kemudian ini kita aduk rata menggunakan spatula. Kalau dirasa udah berat menggunakan spatula, untuk mengaduknya kita ganti menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih. Kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan dengan 2 sendok makan margarin atau bisa diganti butter. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, kemudian aduk rata. Kalau tekstur adonannya sedikit lembek seperti ini, jangan khawatir adonannya bakal kelembekan ya. Nah, ini kita aduk terus sampai adonannya nanti tidak menempel atau lengket di tangan. Kita bisa gunakan tangan atau gunakan mixer juga boleh, tapi di sini aku aduk menggunakan tangan aja sekitar 5 menitan dia udah kalis ya. Selanjutnya kalau udah kalis dan udah nggak lengket, ini bisa kita bulatkan. Selanjutnya adonannya ini mau aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian ini kita kempiskan dulu. Kemudian ini adonannya aku mau pindahkan ke alas kerja. Selanjutnya ini kita bulatkan kembali, baru setelah itu kita bagi-bagi adonannya. Nah, di sini aku bagi sekitar 12 bagian ya dengan berat masing-masing kurang lebih 40 gram. Setelah adonannya kita bagi-bagi, selanjutnya ambil 1 bagian, kemudian ini kita bulatkan. Kalau udah cukup bulat untuk bagian belakangnya ini atau bagian bawahnya, kita cubit-cubit agar rapat ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ulangi sampai selesai. Kalau semua adonannya udah kita bulatkan, kemudian kita tutup menggunakan kain bersih. Kita ambil 1 adonan yang pertama kali kita bulatkan, kemudian ini mau aku pipihkan. Untuk memipihkannya di sini aku gunakan bantuan rolling pin. Di sini kita pipihkannya jangan terlalu ditekan ya. Dan untuk bagian sampingnya atau pinggirannya kita lebarkan seperti ini ya. Untuk bagian tengahnya nggak usah, cukup bagian pinggirannya aja. Selanjutnya kalau udah cukup pipih, kita tambahkan untuk bahan isiannya. Di sini aku pakai coklat batang yang udah aku potong-potong. Selanjutnya kita masukkan 1 coklat batangnya. Kemudian kita tutup dan ini kita rapatkan untuk bagian pinggirannya. Pastikan untuk bagian pinggirannya ini tertutup rapat, agar nantinya isiannya itu nggak keluar atau bocor. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, jadi membentuk setengah lingkaran. Kemudian kita ulangi cara ini sampai selesai. Kalau udah, bisa kita letakkan di atas loyang yang sudah kita taburi dengan tepung terigu agar tidak lengket. Dan ini untuk adonan yang sudah aku bentuk.
Ini udah siap kita taburi dengan tepung panir. Nah, untuk bahan balurannya di sini aku pakai putih telur dan tepung panir. Langkah selanjutnya kita ambil satu adonannya, kemudian kita celupkan ke dalam putih telur secara merata. Kalau udah kita masukkan ke dalam tepung panir, kita taburi dengan tepung panir secara merata. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah, kalau udah kita tutup menggunakan kain bersih. Selanjutnya ini mau aku proofing lagi selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan ini udah siap kita goreng. Selanjutnya di sini kita siapkan penggorengannya. Kita panaskan minyaknya menggunakan api sedang cenderung ke kecil, tapi jangan terlalu kecil ya, karena nantinya akan menyerap minyak. Kemudian kita masukkan satu persatu rotinya. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau warnanya sudah coklat keemasan, itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya ini kita angkat. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penggorengan berikutnya. Dan ini dia hasilnya, roti goreng dengan isian coklat. Untuk satu resepnya aku menghasilkan sekitar 12 piece. Ini rotinya bagian luarnya tuh kriuk banget ya. Untuk rotinya ini super empuk dan lembut banget, walaupun hanya pakai satu telur dan tanpa di mixer, tapi hasilnya tetap empuk dan lembut ya. Untuk bagian dalamnya tuh seperti ini ya. Ini bagian dalamnya tuh lumer banget ya teman-teman. Tuh bagian dalamnya lumer banget kan, dan ini tuh empuk banget. Gimana, ngiler nggak nih teman-teman? Untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye.